Saudara, program swasembada daging yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2014 selaras dengan jargon dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni mewujudkan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Tidak hanya berdikari, namun juga berdikari dalam penyediaan daging sapi dan kerbau. Nah, saudara, saat ini saya sudah berada di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Ungaran. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk pergi ke Kebumen melihat perbibitan sapi peranakan ongol di sana. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Kebumen merupakan sentra perbibitan sapi peranakan ongol. Dan pada tahun 2013, populasi sapi peranakan ongol di Kabupaten Kebumen mencapai 62.000 ekor. Dan pejantan dari Kebumen ini pun dijadikan sebagai inseminasi buatan spermanya untuk kualitas terbaik di Jawa Tengah, terutama di Ungaran dan Kabupaten Kendal. Nah, kira-kira seperti apakah perjalanan saya? Ikuti perjalanan saya di produk unggulan daerah kali ini. Dan pertama kita akan menuju ke Kabupaten Kebumen bersama saya, Teguh Utama. Sapi potong merupakan komoditas unggulan di sektor pertanian, menyumbang 60% dari total produksi daging dalam negeri. Namun kemampuan produksi daging sapi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor daging masih terus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa permasalahan keterbatasan produksi daging dalam negeri disebabkan tingginya pemotongan sapi yang memiliki kondisi baik induk atau betina produktif yang mencapai 40%, sehingga menyebabkan terjadinya seleksi negatif yang langsung berdampak terjadinya kecenderungan penurunan mutu genetik sapi, terbatasnya ketersediaan pejantan unggul, serta penurunan populasi sapi. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, populasi ternak untuk sapi potong 2 juta lebih atau sekitar 12% dari populasi nasional yang hampir mencapai 16 juta ekor. Kabupaten Blora menempati urutan teratas dengan jumlah populasi terbanyak disusul Grobogan, Wonogiri, Rembang, Sragen, dan Kebumen. Mendukung swasembada daging sapi tahun 2014 diperlukan ketersediaan bibit ternak sapi potong yang berkualitas dan berkelanjutan. Memenuhi ketersediaan bibit diperlukan pembibitan ternak dalam satu kawasan sentra produksi sapi potong yang sebagian besar dikelola masyarakat peternak. Di Indonesia termasuk di Jawa Tengah, usaha peternakan masih didominasi penggemukan sapi dibanding pembibitan. Hal itu disebabkan penggemukan sapi memerlukan waktu yang lebih pendek dibandingkan pembibitan sehingga lebih menguntungkan peternak. Pemerintah terus melakukan upaya untuk merangsang dan minat usaha perbibitan sapi potong, diantaranya memberikan kredit usaha perbibitan sapi, KUPS dan bantuan teknis program Sarjana Membangun Desa, PSMD, agar proses pembibitan yang dilakukan peternak berhasil. Program ini diharapkan dapat meningkatkan minat peternak untuk terjun ke bidang perbibitan sapi dan meningkatkan peluang usaha di bidang pembibitan sapi potong. Program swasembada daging sapi yang ditargetkan tercapai tahun 2014 oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah dengan meningkatkan populasi sapi potong lokal melalui pengembangan perbibitan ternak sapi. Implementasi perbibitan diantaranya dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan membuat suatu model perbibitan pada sapi peranakan ongol atau sapi PO asli Kebumen. Jadi dalam rangka pengembangan perbibitan pedesaan sapi PO Kebumen ini, maka telah dilakukan MOU ya 4 instansi, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, BPTP Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen, dan Lolit Grati Pasuruan, di mana masing-masing instansi ini melakukan pendampingan dalam rangka pengembangan perbibitan pedesaan sapi PO yang ada di Kebumen.
Data Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Kebumen, populasi sapi di Kebumen tahun 2013 mencapai 62.000 ekor lebih. 90% merupakan sapi peranakan ongol atau biasa disebut sapi PO. 6 kecamatan di Kabupaten Kebumen merupakan sentra perbibitan sapi peranakan ongol atau sapi PO, yakni Kecamatan Puring, Petanahan, Klirong, Bulus Pesantren, Ambal, dan Mirit. Untuk melihat seperti apa perkembangan populasi sapi peranakan ongol, kami ajak Anda ke salah satu sentra perbibitan sapi ongol di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Nah, saudara, saat ini saya sudah berada di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Dan Kecamatan Klirong ini merupakan salah satu dari 7 kecamatan yang berada di Kabupaten Kebumen dan merupakan salah satu sentra perbibitan sapi peranakan ongol atau lebih dikenal dengan sapi PO. Nah, kira-kira seperti apakah perbibitan yang ada di Kecamatan Klirong ini? Saya akan mengajak Anda langsung untuk ke lokasinya. Mari ikuti saya tetap di Produk Unggulan Daerah. Di Kecamatan Klirong, populasi sapi PO mencapai hampir 5.000 ekor. Sementara terbanyak populasi sapi PO berada di Kecamatan Bulus Pesantren yang mencapai 8.000 ekor lebih. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Peternakan dan Perikanan untuk meningkatkan populasi sapi PO di Kebumen, saya akan mengajak Anda menjumpai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, yakni Ibu Puji Rahayu. Pembibitan Gelora Tani ya, yang umur telah terseleksi dan ini persyaratan yang digunakan dan ini umurnya seperti prinsip-prinsip perbibitan yang sudah ada. Kemudian untuk kandang, kebersihan kandang jelas otomatis harus selalu menjadi target utama dari pemeliharaan sapi agar sapinya sehat. Kemudian juga bagi kelompok-kelompok perbibitan itu sendiri ada input yang lebih baik lagi. Selamat siang. Ya. Nah, saudara, saat ini saya sudah berada di salah satu kandang milik warga dan sekarang saya juga bersama dengan Ibu Puji Rahayu. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan juga Peternakan Kabupaten Kebumen. Dan saya akan mulai bertanya kepada beliau terkait dengan potensi dan juga perkembangan sapi peranakan ongol yang ada di Kabupaten Kebumen. Baik, Ibu, bisa kita mulai? Bisa. Ibu bisa dijelaskan bagaimana potensi sapi peranakan ongol yang ada di Kabupaten Kebumen ini? Jadi untuk sapi peranakan ongol di Kabupaten Kebumen ini ada hasil sensus pertanian tahun 2013, kita punya potensi sebanyak 62.564 ekor. Dan hampir 90% ini adalah peranakan ongol. Sehingga peranakan ongol ini kita lestarikan supaya menjadi sapi brandnya Kabupaten Kebumen, seperti itu. Sementara ini perkembangannya sendiri, Bu, sapi peranakan ongol di Kabupaten Kebumen juga? Jadi untuk perkembangan sapi peranakan ongol ini ada sapi yang mudah di dalam pemeliharaan sehingga rata-rata setiap tahun mereka bisa melahirkan anak. Dan ini potensi salah satu untuk kegiatan perbibitan yang ada di Kabupaten Kebumen. Ada jenis-jenis sapi yang di dalam perawatannya memerlukan budidaya atau teknologi yang sangat tinggi. Tapi untuk sapi peranakan ongol sendiri ini dengan pakan yang ada di sekitar wilayah sendiri itu bisa hidup dan bisa untuk mencukupi dia untuk bisa bereproduksi. Oh, jadi seperti itu. Iya. Sementara itu, Bu, di Kabupaten Kebumen sendiri dari 7 kecamatan ini, yang paling potensinya besar sendiri kecamatan mana, Bu? Dan memiliki berapa sapi peranakan sendiri di situ? Jadi untuk yang kita ada 6, Mas. Jadi ada 6 kecamatan di sepanjang pantai selatan. Itu dari mulai kita Puring ya, kemudian Petanahan, Klirong, Bulus Pesantren, Ambal dan Mirit. Ini populasinya memang cukup tinggi. Jadi di antara 6 kecamatan itu yang tertinggi adalah Kecamatan Bulus Pesantren. Dia hampir lebih kurang 8.037 ekor. Tetapi untuk kegiatan perbibitan ini, kita dari 6 kecamatan ini dimulai dari Kecamatan Klirong, kemudian Petanahan dan Bulus Pesantren itu sendiri. Kemudian untuk di Kecamatan Klirong ini ada sekitar 4.642 ekor sapi, ya 4.642
42 ekor yang ada di sini. Nah sekarang ini harapan Ibu sendiri apa untuk 6 kecamatan ini terkait dengan sapi ini? Jadi harapan kami bahwa perbibitan sapi ini bisa berkembang di Kabupaten Kebumen yang pertama. Dengan adanya perbibitan, otomatis semua orang akan mencari bibit sapi PO ke Kebumen. Kemudian yang ketiga bahwa sapi PO yang ada di Kabupaten Kebumen ini diharapkan bisa menjadi bibit untuk di daerah lain, ya. Dan dengan adanya perbibitan ini, harga bibit dengan sapi biasa itu jelas kan berbeda, Mas. Sehingga harapannya adalah peningkatan pendapatan dari para peternak. Jadi kalau selama ini mereka hanya melihara untuk penggemukan dalam 1 tahun, kemudian berapa bulan dia jual, tetapi untuk dengan perbibitan dia harus memelihara selama 1 tahun beranak, kemudian setelah buntingnya kan 9 bulan masa bunting. Kemudian dia akan melahirkan sapi, setelah penyapihan itu baru mereka bisa menjual. Ini memang memerlukan waktu agak lama, tetapi harapan kami bahwa dengan adanya perbibitan, mereka mencatat kelahiran dengan berat badan berapa, tinggi badan berapa, ini menjadi suatu kewajiban dari para peternak, sehingga nilai jual sapi itu akan menjadi lebih tinggi daripada sapi yang lain. Ibu, satu pertanyaan lagi, keluhan dari para peternak. Jadi kalau selama ini memang peternak kita itu dengan adanya harga sapi yang naik turun ya, tidak bisa kita prediksi. Ini memang mereka sempat mengeluh. Tetapi untuk dengan adanya kegiatan perbibitan ini, sekarang ini keluhan itu tidak ada. Karena harga sapi di Kabupaten Kebumen untuk sapi perbibitan nilainya menjadi lebih tinggi. Sehingga harapan kami peternak itu bisa menikmati hasil dari usahanya mereka, utamanya di dalam perbibitan. Baik, terima kasih buat penjelasannya. Baik. Terima kasih. Nah, saudara, itu tadi kejelasan dari Ibu Rahayu, Puji Rahayu selaku Kepala Dinas Pertanian dan juga Peternakan Kabupaten Kebumen. Kita akan mulai berputar-putar untuk melihat potensi dari peranakan ongol. Ya Bu ya. Baik, ikutin saya tetap di Produk Unggulan Daerah. Usaha perbibitan sapi PO ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya dari Balai Penelitian dan Teknologi Pertanian, BPTP Jawa Tengah dengan melakukan pendampingan. Pendampingan sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu, berupa dukungan teknologi dan inventarisasi terhadap sapi-sapi lokal di Jawa Tengah untuk dijadikan sumber bibit. Pendampingan ini sudah kita lakukan ini tahun keempat. Jadi mulai tahun 2010 sudah ada pendampingan PSDS. Pendampingan itu dilakukan dalam berupa adalah pembinaan kelompok tani yang situ menjadi sentra pembibitan sapi ongol. Untuk wilayah Jawa Tengah, sentra pembibitan itu berada di salah satu kabupaten yaitu di Kebumen. Disitulah kami melakukan pendampingan dari tahun 2000 sampai tahun 2014 ini. Alhamdulillah dari hasil pendampingan ini kita akhirnya bisa mengidentifikasi bibit-bibit sapi ongol Kebumen yang berpotensi menjadi sumber bibit di dalam mendukung program PSDSK ini. Di Kebumen ini dia punya khas sapi ongol yang sangat spesifik. Spesifik dari segi ukuran badannya dan karakteristik fisiknya itu jauh melebihi dari karakteristik yang dibuat oleh Dirjen Peternakan untuk kelas bibit kelas A Kebumen, peranakan ongol. Jadi dia masih di atasnya, sehingga menurut saya bibit sapi ongol yang berada di Kebumen ini bisa menjadi salah satu faktor kunci pencapaian swasembada daging, terutama di Jawa Tengah. Karena dia punya keunggulan yang sangat spesifik. Nah, untuk mencapai program ini, BPTP melakukan identifikasi bibit-bibit mana yang bisa dipakai untuk sebagai sumber bibit. Itu salah satu bentuk pendampingan BPTP di dalam program PSDSK. Karena sapi Kebumen ini punya keunggulan,
Saya sudah sampaikan Pak Gubernur di beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa Jawa Tengah ini punya keunggulan untuk beberapa hal. Untuk tanaman, Pak Gubernur menyampaikan ada kedelai gerobokan. Saya sampaikan waktu itu bahwa untuk sapi, Jawa Tengah punya Kebumen. Nah, kalau Kebumen ini bisa kita sebarluaskan. Sehingga saya bilang sama Bapak Gubernur, kalau perlu ada program Kebumenkan Jawa Tengah untuk sapi PO. Hasil penelitian sapi PO Kebumen 76% keturunannya sapi ongol dari Madras India yang merupakan nenek moyang sapi PO. Dengan ciri sapi jantan memiliki 29 spesifikasi dan sapi betina 28 spesifikasi. Apa saja keunggulan serta ciri-ciri sapi PO Kebumen? Saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada salah satu peneliti utama dari BPTP Jawa Tengah, yakni Bapak Supiarta. Saudara, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu peneliti. Kita akan bertanya tentang sapi PO yang ada di Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Supiarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Pak Supiarta, bisa dijelaskan, dimulai tahun berapakah penelitian tentang peranakan ongol sendiri ini, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi, kenapa kita melakukan dari mulai Kebumen ini, kita mulai tahun 2010, kita mengidentifikasi sapi-sapi PO. Nah, salah satunya di Kebumen ini ternyata sapi PO itu punya kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan itulah yang kita kembangkan untuk menjadi perbibitan.